before, and in Indonesia with the Mitsubishi Cup a number of, I think it helped us with their experience and lend it to the other ones whose biggest crowds have played in front of. Challenge for us, especially hosting team Indonesia, and then there's a Malaysia with us, and then it's when we face again. Timnas Indonesia U23 kembali menunjukkan tajinya. Kali ini, Garuda Muda sukses mengamankan 3 poin penting usai menundukkan Filipina dengan skor tipis 1-0. Meski hanya menang lewat gol bunuh diri dan secara angka tak semencolok laga pembuka kontra Brunei, tetap saja 3 poin adalah 3 poin. Hasil ini makin mengukuhkan posisi Indonesia di puncak klasmen sementara, sekaligus menjadi bukti bahwa konsistensi dan mentalitas juara mulai tumbuh di skuad asuhan Coach Gerald Vandenberg. Berbeda dengan laga sebelumnya, duel melawan Filipina jauh lebih menuntut secara fisik dan taktik. Tak heran, ini tim yang di laga pertama bisa menumbangkan Malaysia dan mereka datang ke pertandingan ini bukan sebagai penggembira. Tapi, yang patut diacungi jempol dari Indonesia adalah fighting spirit luar biasa yang bahkan bikin komentator asing terkesima. Para pemain seakan tak kenal lelah, terus berlari, menekan dan menunjukkan determinasi tinggi dari menit awal hingga peluit panjang berbunyi. Permainan energik ini pula yang sukses membuat pelatih Filipina, Gareth McPherson, kalang kabut sepanjang laga. Emosinya meluap hingga beberapa kali kehilangan kendali di pinggir lapangan. Dan dari tribun, sorotan mulai beralih ke Malaysia. Jika Filipina saja bisa dibuat megap-megap oleh intensitas Garuda Muda, bisa dibayangkan betapa cemasnya pelatih Harimau Muda yang akan menghadapi Indonesia di laga penentuan selanjutnya di Stadion Gelora Bung Karno. Sebuah ujian besar sudah menanti dan Garuda Muda tampaknya semakin siap terbang lebih tinggi. Dan pelatih Filipina mengungkapkan jika Indonesia benar-benar menghukumnya. Sedangkan Malaysia, pelatih mereka menyebut jika mereka sudah pasrah menghadapi Indonesia selanjutnya di Piala AFF ini. Untuk itu, tanpa berlama-lama, mari kita simak beritanya bersama-sama. Ya, Jumat malam Sabtu, 18 Juli 2025, Stadion Utama Gelora Bung Karno benar-benar menjelma menjadi arena pertempuran penuh gengsi dan semangat membara. Di bawah gemuruh supporter, Timnas U23 Indonesia, Sang Garuda Muda, berhasil menaklukkan perlawanan ketat Filipina dengan kemenangan tipis 1-0 dalam laga kedua grup A Piala AFF U23 2025. Laga ini jelas bukan sekadar pertandingan biasa. Ia adalah sebuah drama penuh tensi tinggi di mana setiap duel, setiap tackle, setiap peluang terasa seperti uji ketahanan mental. Di balik skor yang minim, tersimpan cerita tentang kerja keras, determinasi tanpa henti, dan mental baja yang ditunjukkan anak-anak asuh Gerald Vandenberg sejak peluit pertama dibunyikan. Filipina yang baru saja mencetak kejutan dengan menumbangkan Malaysia 2-0 datang dengan kepercayaan diri tinggi. Di bawah komando Gareth McPherson, The Young Boys menerapkan taktik disiplin, bertahan rapat, menunggu celah, lalu melancarkan serangan balik cepat. Namun Garuda Muda menjawabnya dengan gaya bermain agresif, penuh intensitas, dan pantang mundur. Puncak ketegangan terjadi di babak pertama. Sebuah lemparan ke dalam dari Robbie Darwish menciptakan kemelut di depan gawang, hingga akhirnya salah satu pemain Filipina salah mengantisipasi bola dan mencetak gol bunuh diri. Skor 1-0 untuk Indonesia dan sejak saat itu atmosfer pertandingan memanas. Filipina coba merespons dengan menaikkan garis tekanan, tapi Garuda tetap tenang, tak kehilangan kendali dan mampu menjaga keseimbangan permainan hingga turun minum. Di tengah tekanan lawan dan panasnya laga, Indonesia tampil solid, baik secara mental maupun taktik. Dan itulah yang membedakan. Tim ini tak hanya bermain dengan kaki, tapi juga dengan hati dan keberanian.
Ya, memasuki babak kedua, Filipina mencoba bangkit dengan semangat membara. Mereka berusaha keras untuk menyamakan kedudukan, memainkan tempo cepat dan meningkatkan intensitas pressing. Namun, salut patut diberikan kepada seluruh pemain Garuda Muda yang tetap tenang, disiplin dan konsisten menjalankan game plan yang telah dirancang matang oleh sang pelatih. Indonesia tampil begitu dominan, bukan hanya dalam penguasaan bola, tetapi juga dalam hal peluang berbahaya. Statistik berbicara jelas, Garuda Muda mencatatkan penguasaan bola sebesar 66% dengan 7 tembakan tepat sasaran, bandingkan dengan Filipina yang hanya mampu melepaskan 1 tembakan ke arah gawang. Satu hal yang juga jadi sorotan positif adalah akurasi umpan yang mencapai 88%. Tak sekadar menjaga bola, namun umpan-umpan Indonesia kali ini lebih progresif dan tajam ke depan, bukan sekadar mendatar dan membuang waktu di belakang. Sayangnya sentuhan akhir masih menjadi pekerjaan rumah, ditambah penampilan gemilang kiper Filipina yang layak diacungi jempol. Laga ini benar-benar punya aura seperti partai final. Intens, keras, penuh ketegangan. Pelatih Filipina, Gareth McPherson, beberapa kali terlihat meluapkan emosinya di pinggir lapangan. Frustrasi melihat lini tengahnya kalah dalam duel dan pressing. Namun, yang membuat Indonesia semakin menonjol bukan hanya soal teknis, tetapi juga kedewasaan bermain. Di tengah provokasi dan pelanggaran keras dari pemain lawan, tak satu pun pemain Indonesia terpancing emosi. Bahkan hingga laga usai, tak ada satupun kartu yang dikeluarkan wasit untuk pemain Garuda. Fighting spirit menjadi kekuatan utama Garuda Muda. Sampai menit-menit akhir, bahkan di masa injury time, para pemain masih terus berlari, menekan dan menunjukkan determinasi tinggi. Komentator asing pun menyampaikan kekaguman mereka terhadap daya juang yang tak kenal lelah ini, sebuah karakter yang jarang dimiliki oleh tim muda di level Asia Tenggara. Kredit besar tentu layak diberikan kepada pelatih Gerald Vandenberg. Ia berdiri tegak di sisi lapangan, bagai seorang jenderal di garis depan, tak henti meneriakan instruksi dan menjaga fokus timnya tetap utuh. Taktikal yang cerdas, manajemen emosi yang kuat, serta keberanian untuk mempertahankan ritme permainan menjadi kunci penting. Filipina memang mencoba merusak konsentrasi lewat duel-duel fisik, namun Indonesia menjawabnya dengan kecerdasan dan kerja sama yang solid, terutama dari trio lini tengah. Arkan Fikri, Tony Firmansyah, dan Robby Darwish yang tampil sangat stabil dan dominan. Skor 1-0 mungkin terlihat sederhana, namun di balik angka itu tersimpan cerita besar tentang keberanian, perjuangan, dan karakter pantang menyerah. Kemenangan ini bukan sekadar 3 poin, tetapi juga sebuah pesan tegas. Garuda Muda bukan tim pelengkap, tapi kekuatan yang harus diperhitungkan di Asia Tenggara. Terlebih, sebelum turnamen dimulai, media Vietnam sempat meremehkan tim ini hanya karena dihuni pemain-pemain dari liga lokal. Nyatanya, para pemain itu kini justru tampil luar biasa. Jens Reven meskipun belum mencetak gol, terus menjadi ancaman konstan di lini depan. Sementara Arkan, Robby, dan Tony menguasai lini tengah dengan penuh kepercayaan diri. Barisan belakang yang dikawal Buffon, Donitri, Kakang, Kadek, dan Ardiansyah pun tampil solid tanpa celah. Termasuk para pemain pengganti yang langsung memberi dampak nyata saat diturunkan. Garuda Muda benar-benar menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar bertanding, mereka bertarung dengan hati. Di sisi lain, pelatih Filipina, Gareth McPherson, dalam konferensi pers pasca pertandingan menunjukkan sikap legawa dengan mengakui keunggulan Indonesia. Ia menyebut bahwa Garuda Muda tampil lebih siap secara taktik, lebih kuat secara fisik, dan lebih matang dalam mengelola tekanan sepanjang 90 menit. Meski timnya telah berjuang keras, McPherson tak menampik bahwa Indonesia memang layak keluar sebagai pemenang. Sebuah pengakuan tulus yang semakin menegaskan bahwa performa Garuda Muda di laga ini benar-benar tak bisa dipandang sebelah mata. Kami sudah berusaha, tapi malam ini adalah milik Indonesia. Mereka benar-benar tampil solid, tak berhenti berlari hingga 90 menit pertandingan. Ini bagaikan final, Indonesia sudah level Asia. Ujarnya dengan nada penuh hormat. Sementara itu, Vandenberg tidak bisa menyembunyikan kebanggaannya. Ini adalah kemenangan tim. Kami belajar dari laga sebelumnya, dan malam ini kami menunjukkan bahwa kami bisa bertarung di bawah tekanan. Katanya dengan senyum kemenangan di wajahnya. Sementara itu, dari kubu Malaysia, sinyal kekhawatiran mulai terasa. Pelatih mereka bahkan secara tersirat mengaku pasrah jelang duel hidup mati melawan Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bagaimana tidak, tim yang sebelumnya mengalahkan mereka, yakni Filipina, justru mampu ditaklukkan oleh Garuda Muda dengan permainan yang jauh lebih dominan. Dalam sebuah wawancara, sang pelatih tak segan menyebut bahwa Indonesia tampil luar biasa dan ia mengakui betapa beratnya tantangan yang menanti di Jakarta nanti. Nada pesimistis ini seolah jadi cerminan bahwa Indonesia kini bukan hanya unggul di atas lapangan, tapi juga mulai memenangkan pertarungan mental sebelum peluit kick-off berbunyi.
GBK pun bersiap menjadi saksi apakah Garuda Muda akan kembali membungkam keraguan dan menerbangkan asa menuju babak selanjutnya. Pelatih Malaysia U23 Nafuzi Zain dalam sesi konferensi pers usai kekalahan timnya dari Filipina, Nafuzi tak bisa menutupi kekhawatirannya menghadapi Garuda Muda yang saat ini tengah berada di puncak performa. Jujur saja, kami harus realistis. Jika Filipina saja yang bisa mengalahkan kami dengan cukup meyakinkan, lalu mereka pun akhirnya tumbang melawan Indonesia, itu sudah cukup menggambarkan betapa kuatnya tim Indonesia saat ini. Mereka bermain sangat cepat, penuh tenaga, dan tidak pernah berhenti menekan. Kami tahu laga di GBK nanti akan sangat berat. Mungkin, satu-satunya cara adalah bermain lepas dan mencoba bertahan semampunya, ujar Nafuzi dengan nada pasrah. Indonesia tak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga mengukir ketakutan di benak lawan-lawannya. Pelatih Filipina, Gareth McPherson, bahkan secara terbuka mengakui bahwa timnya benar-benar dihukum oleh intensitas dan kualitas permainan Garuda Muda. Ia menyebut Indonesia bermain tanpa ampun, menekan sejak menit pertama dan tak memberi ruang untuk bernapas. Sementara itu, dari kubu Malaysia, pelatih Nafuzi Zain memberikan pengakuan yang tak kalah jujur. Ia menyebut timnya sudah pasrah menghadapi Indonesia di laga selanjutnya. Setelah melihat bagaimana Garuda Muda mengalahkan Filipina yang sebelumnya justru menundukkan Malaysia, Nafuzi sadar betul bahwa tantangan menghadapi Indonesia bukan lagi soal taktik semata, tapi soal bertahan dari gempuran mental dan fisik yang tak pernah surut. Dua pengakuan dari dua pelatih lawan itu cukup untuk menggambarkan satu hal. Garuda Muda kini bukan sekadar unggulan, tapi ancaman nyata yang mulai mendominasi panggung Asia Tenggara. Dan sepertinya ini baru permulaan. Jadi itulah tadi cerita dari Garuda Aktif hari ini. Jangan lupa pantengin terus cerita menarik lainnya di channel ini dan jangan lupa klik like-nya serta tulis pendapatmu di kolom komentar. Dukung terus Timnas Indonesia karena masih banyak cerita menarik lainnya yang akan kami persembahkan untuk kalian semua. Tetap semangat!